Kalian semua pernah ngalamin persoalan keuangan ini nggak? Mulai dari kalian nggak tahu uang kalian habis dipakai buat apa aja, gajian cuman buat numpang lewat, ngerasa gaji gak cukup, punya tagihan, hutang, cicilan, nggak bisa nabung, nggak punya dana darurat, nggak punya asuransi, boros, dan persoalan-persoalan keuangan lainnya. Nah, persoalan itu semua terjadi karena pengelolaan keuangan yang buruk dan kalian nggak tahu betapa pentingnya mengelola keuangan itu sendiri. Oke, gue bakal kasih tahu kalian gimana caranya mengelola keuangan pribadi dengan baik. Jadi tonton terus video ini sampai habis biar kalian semua bisa terhindar dari persoalan keuangan atau masalah ekonomi di masa mendatang. Roll action. Oke, sebelum masuk gimana caranya mengelola keuangan pribadi dengan baik, kalian perlu pahami dulu apa itu manajemen keuangan. Jadi, manajemen keuangan itu adalah proses perencanaan dan pengendalian keuangan seseorang untuk mewujudkan finansial yang stabil dan sehat yang lebih memungkinkan untuk berkembang ke depannya. Nah, emang seberapa pentingnya sih manajemen keuangan itu? Kalau ditanya seberapa penting, pastinya penting banget. Ibaratnya misal kalian punya usaha, tapi kalian nggak bikin manajemen keuangannya, kayak nggak bikin pengeluarannya berapa, pemasukannya berapa, udah balik modal apa belum. Terus jadinya nggak tahu usaha kalian itu untung apa rugi gitu. Kira-kira menurut kalian usahanya bakal berkembang nggak? Bakal stabil nggak? Kemungkinannya nggak. Ya makanya manajemen keuangan itu penting nggak cuma buat pelaku usaha, tapi juga bagi perorangan, dan bagi yang udah berumah tangga juga penting. Nah sekarang gimana caranya mengelola keuangan pribadi dengan baik? Ada 8 aspek penting dalam mengelola keuangan itu sendiri. Yang pertama, aspek awalnya kalian harus mengidentifikasi dan menganalisis keuangan pribadi kalian secara menyeluruh. Di aspek ini, kalian mengharuskan mempunyai atau membuat catatan atau laporan keuangan kalian sendiri, mulai dari pendapatan, pengeluaran, tabungan, aset, utang, sampai asuransi yang kalian miliki. Nah, tujuannya supaya kalian tahu berapa pendapatan kalian selama sebulan dari gaji atau income lainnya, kalian tahu pengeluaran kalian kemana aja, dipakai untuk apa aja, terus kalian punya tabungan berapa, aset berapa, terus kalian punya utang berapa, gimana rencana pelunasannya, bisa lunas berapa lama, terus asuransi apa yang kalian punya. Nah, dari itu semua, kalian bakal tahu dan sadar kondisi keuangan kalian kayak gimana, prioritasnya apa, tujuannya apa, dan masalahnya apa gitu. Contoh misal kalian udah identifikasi dan analisis pengeluaran kalian. Ternyata kalian selama ini mengeluarkan biaya yang lebih besar untuk hal-hal yang tidak diperlukan atau yang sifatnya konsumtif. Kayak misal, kalian biasa ngopi di coffee shop sehari 1 gelas harga 25.000. Dan kalian biasa minum setiap hari misal. Sebulan udah 750.000. Belum lagi kalau kalian ngerokok, sehari sebungkus 25.000, sebulan 750.000 juga. Nah, dari dua hal konsumtif itu aja, sebulan udah ngabisin budget 1,5 juta, belum pengeluaran yang lain. Untuk makan, nyemil, transport, hiburan, jalan-jalan, dan yang lainnya. Jadi dari situ aja kelihatan kenapa kalian nggak bisa nabung, nggak punya dana darurat, nggak bisa investasi, karena kalian nggak berhemat dan nggak menyisihkan untuk budget yang lainnya. Setelah kalian udah identifikasi dan analisis, aspek berikutnya yang kedua adalah berhemat. Nah, gimana sih caranya buat ngehemat uang? Ada beberapa cara ya teman-teman. Mulai dari yang pertama mengganti atau mencari alternatif lain. Contohnya kalian biasa makan di luar dengan biaya 20.000. Ya, kalian bisa berhemat dengan cari alternatif dengan mulai coba bawa bekal sendiri dari rumah. Terus kalau misal kalian kerjanya jauh dari rumah, perantau nih, kan kalian harus ngeluarin biaya kosan atau kontrakan. Ya, kalian bisa berhemat dengan ajak teman kalian kos bareng, jadi biaya sewanya bisa dibagi dua. Dan contoh lain juga kalau kalian biasa laundry, ya kalian bisa coba hemat dengan cuci sendiri. Yang kedua, mengurangi hal-hal yang tidak terlalu diperlukan atau dibutuhkan yang sifatnya konsumtif. Contohnya kalian biasa ngopi setiap hari, ya kalian coba mulai berhemat dengan beli seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Yang ketiga, membandingkan harga dan cari promo atau diskon. Dengan ini kalian bisa berhemat dari harga normalnya. Yang keempat, merawat barang-barang kalian dengan baik. Contohnya kayak misal motor kalian udah waktunya ganti oli nih, tapi kalian nunda-nunda buat ganti, padahal ganti oli cuma 50.000 sebulan. Tapi karena kita nunda yang akhirnya motor kita jadi rusak dan jadinya harus diservis, harus turun mesin. Dengan biaya servisnya bisa 10 kali lipat dari ganti oli. Yang kelima terakhir, tetap memperhatikan kualitas. Contohnya, kayak misal kalian beli charger yang harganya murah, tapi pas dipakai nggak bertahan lama udah rusak. Jadinya kalian harus beli charger baru lagi gitu. Jadi kalian tetap harus memperhatikan juga kualitasnya dan hal-hal penting lainnya. Jangan sampai kalian udah berhemat tapi jadi malah ngeluarin biaya 2 kali lipat. Nah, tujuannya berhemat, kalian jadi punya uang lebih, entah itu untuk nabung, untuk dana darurat, investasi, atau untuk budget lainnya yang lebih dibutuhkan atau diprioritaskan. Tapi perlu diingat ya teman-teman, berhemat itu bukan berarti kita harus hidup tersiksa atau hidup kenyaman ya. Tapi kita hidup sesuai dengan kondisi keuangan kita. Kalau kita pengen hidup sesuai keinginan kita, ya kita harus tingkatin juga kondisi keuangan kita. Aspek berikutnya yang ketiga yaitu menabung. Sebagai catatan, dalam menabung kalian harus menetapkan tujuannya. Karena kenapa?
kalau kalian punya tujuan yang jelas, jadi bikin lebih bersemangat lagi, lebih disiplin, konsisten, sabar, dan punya komitmen yang kuat dalam menabung. Selain itu, menabung tanpa tujuan yang jelas tuh jadi rentan bikin kita kebingungan, dan jauh lebih rentan buat kita pakai uangnya. Nah, sebagai referensi, budget tabungan ini bisa kalian bagi lagi menjadi 3 kategori sesuai tujuannya. Kategori pertama, sebesar 50%-nya untuk dana darurat yang tujuannya kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan terjadi di masa mendatang. Kayak misal motor kalian atau laptop atau HP yang gunanya untuk menunjang kerja kalian malah rusak gitu. Nah, kan harus segera diperbaiki lagi. Terus kalau misal kalian kena PHK dadakan kan, kalian belum ada kerjaan lagi. Kalian bisa gunain dana darurat sebagai pegangan kalian sambil menunggu kerjaan yang baru. Atau contoh lain, kalau misal kalian sakit, perlu tindakan operasi dan dirawat berhari-hari, budget darurat ini penting untuk memproteksi diri kalian dan bisa nutupin biaya-biaya tak terduga lainnya. Nah, kan terus sisa budget tabungan tinggal 50% lagi. Nah, kategori kedua dan ketiganya, kalian bisa buat tabungan jangka panjang dan jangka pendek. Kalian bisa nentuin tabungan jangka panjangnya buat apa, kayak beli rumah, nikah, buka usaha, atau hal lainnya. Terus tabungan jangka pendeknya, kalian tentuin juga tujuannya buat apa. Nah, setelah kalian tetapkan tujuannya, kalian bisa nentuin budget untuk jangka panjangnya berapa, untuk jangka pendeknya berapa gitu. Nah, sekarang gimana caranya biar tabungan tidak tersentuh dan bisa digunakan pada saat dibutuhkan? Tips menabung. Pertama, sebaiknya kalian langsung mengalokasikan budget untuk tabungan di awal pada saat gajian dan disimpan di tempat yang terpisah. Kalau kalian belum terbiasa menabung, kalian bisa simpan ke orang yang kalian percaya. Kedua, bisa dengan membeli aset berupa emas. Ini untuk jangka panjang ya, sehingga tabungan kita tidak dalam bentuk uang yang bisa terpakai kapan saja. Yang ketiga, menabung di bank dengan auto debit. Tentu dengan memilih jangka waktu yang sesuai dengan tujuan kalian menabung. Nah, menabung juga gak harus langsung dengan nominal yang besar ya. Dengan nominal yang kecil, tapi kalau kalian komitmen, konsisten, dan sabar, ya gak kerasa tabungan kalian udah gede. Ya baik lagi sesuai tujuan kalian sendiri ya. Kemudian aspek yang keempat yaitu investasi atau self-improvement. Dalam investasi ada banyak jenisnya ya, kayak saham, kripto, reksadana, obligasi, properti, emas, dan lain-lain. Tapi ini disclaimer ya, perlu diingat juga bahwa investasi ini memiliki resikonya masing-masing. Jadi membutuhkan ilmu untuk nerapinnya. Nah, kalau kalian belum punya ilmunya, budget investasi ini bisa kalian gunakan untuk self-improvement. Kayak beli buku untuk menambah ilmu lagi biar makin berkembang, terus ikut kursus atau pelatihan untuk bisa mempelajari skill baru, atau hal-hal lainnya yang bisa membuat kalian berkembang lagi. Tujuannya untuk apa investasi dan self-improvement ini? Nah, tujuannya untuk bisa menaikkan level keuangan kalian. Dari investasi, kalian bisa mendapatkan income tambahan lagi selain dari gaji. Atau dari self-improvement, kalian bisa dapat ilmu atau skill baru. Jadi, kalian ke depannya bisa mendapatkan pemasukan tambahan dari ilmu atau skill yang udah kalian pelajari. Nah, investasi itu tak selalu terkait dengan masalah keuntungan secara materi saja. Karena ilmu juga merupakan investasi yang tak tergantikan. Aspek berikutnya yang kelima, asuransi atau proteksi diri. Asuransi ini banyak jenisnya teman-teman, kayak asuransi diri, asuransi kendaraan, asuransi properti, bahkan ada juga asuransi usaha. Nah, minimal yang harus kita miliki tentu asuransi untuk diri kita sendiri. Nah, asuransi diri ini ada macam-macam juga ya. Ada asuransi pendidikan, ada asuransi jiwa, amit-amit kalau kita meninggal, ada asuransi kesehatan kalau kita sakit, ada asuransi kecelakaan kalau kita mengalami kecelakaan, asuransi hari tua untuk pensiun, dan lain-lain. Nah, asuransi diri minimal yang harus kita miliki yaitu untuk kesehatan dan jaminan hari tua ya. Tentu kalau misalnya level keuangan kalian udah lebih baik lagi, bisa mengambil asuransi lainnya juga. Nah, kalau kalian bekerja di perusahaan, biasanya udah dapat BPJS Ketenagakerjaan untuk jaminan hari tuanya, dan untuk BPJS Kesehatannya juga biasanya sudah ditanggung oleh perusahaan. Kalau kalian BPJS-nya tidak ditanggung oleh perusahaan, kalian bisa bayar mandiri ya. Nah, tujuannya asuransi, yang pertama untuk memproteksi diri kita kalau terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan di masa mendatang. Dan yang kedua, supaya kita bisa mengurangi biaya pengeluaran yang besar dalam keadaan darurat atau mendesak. Jadi kalian tidak perlu berhutang. Jadi asuransi itu penting banget sebagai proteksi jika kalian mengalami hal yang tidak kalian duga di masa mendatang. Masuk aspek berikutnya, aspek ke-6 yaitu menghindari hutang. Pertama, hal yang harus kalian sadari dan pahami dalam aspek ini adalah resiko atau bahayanya dalam berhutang. Ada beberapa resiko dan bahayanya dalam berhutang seperti: yang pertama, hutang itu merupakan beban dalam keuangan. Karena hutang membuat kalian tidak bisa menyisihkan atau minimnya budget untuk ditabung, dana darurat, investasi, asuransi, atau keperluan lainnya yang lebih diperlukan. Nah, itu membuat keuangan kalian sulit untuk berkembang. Yang kedua, beresiko untuk terus berhutang. Misalkan kalian sudah punya cicilan nih, kemudian di lain waktu terjadi hal yang tak terduga yang membutuhkan biaya besar. Nah, karena kalian tidak ada budget lagi, akhirnya mengharuskan kalian berhutang lagi.
Jadinya akan menjadi efek bola salju dari utang yang kecil hingga menjadi besar. Yang ketiga, risiko berikutnya tentu nama kita menjadi jelek dan tercatat dalam BI checking. Nah, sekarang itu ada beberapa perusahaan yang memakai syarat BI checking untuk calon karyawannya. Nah, itu bakal buat kalian sulit untuk dapat kerjaan. Yang keempat, resiko berikutnya adanya bunga dan denda yang tinggi. Nah, resiko ini terjadi kalau kalian nggak bisa bayar hutang kalian tepat waktu. Dan jadinya kita harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi untuk membayar denda dan bunganya. Yang kelima, resiko berikutnya adalah diteror oleh debt collector. Nah, ini pastinya buat kalian jadi hidup tidak nyaman dan stres akhirnya. Kemudian yang terakhir, hutang itu bisa memicu kalian untuk berbuat tindakan nekat, kayak bunuh diri atau hal-hal negatif lainnya. Nah, sekarang gimana caranya kita menghindari hutang? Beberapa cara menghindari berhutang. Yang pertama, kalian harus sadar dan paham resiko dan bahayanya dalam berhutang, seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya. Kemudian yang kedua, kalau bisa hindari pemakaian kartu kredit, pay letter, dan semacamnya. Karena itu memicu belanja kalian secara berlebihan. Secara gak sadarnya ya, kalian jadi punya budget lebih gitu. Padahal itu sama aja ngurangin uang kalian. Ya, lebih baik bayar debit aja atau bayar langsung aja kalau ada budgetnya. Kalau kalian bayar debit atau secara tunai, kalian bakal lebih sadar bahwa uang kalian itu berkurang gitu. Cara yang ketiga yaitu cari cara lain yang lebih baik. Misalkan kalian butuh motor atau laptop gitu ya buat menunjang kerja kalian. Daripada kalian kredit, ya coba aja dengan menerima jasa gadai. Kalian bisa atur teknisnya sendiri. Dengan cara kayak gitu, jadi buat kalian lebih aman ya. Kalian terhindar dari beban cicilan, uang kalian juga masih tetap ada. Kalian juga dapat motor walau sementara gitu. Dan tabungan kalian juga jalan gitu. Nah, kalau kalian udah punya tabungan walaupun belum bisa beli motor baru, ya lebih baik beli motor second yang sehat dan lengkap. Terus contoh lain, kalau kalian mau buka usaha daripada kalian berhutang, lebih baik kalian cari investor. Cara yang keempat, sabar dan tidak gengsian. Ya, kalian hidup sesuai kondisi keuangan kalian saat ini aja gitu. Jangan sampai teman punya iPhone, kalian pengen ikutan punya juga karena gengsi. Padahal gaji teman udah 10 juta dan kalian masih UMR. Jadinya kalian mengharuskan kredit atau hutang untuk membelinya. Cara yang kelima, kalian harus meningkatkan level keuangan kalian lebih dulu. Misal kalian pengen hidup sesuai keinginan kalian, ya kalian harus cari income tambahan biar kondisi keuangan kalian sesuai dengan hidup yang kalian inginkan. Cara yang keenam terakhir, kalian harus memenuhi aspek-aspek dalam mengelola keuangan sebelumnya kayak berhemat, menabung, punya dana darurat, punya asuransi, dan investasi. Dengan itu, kalian tidak perlu berhutang kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga. Kalaupun kalian sudah terlanjur berhutang atau terpaksa berhutang, para ahli keuangan mengatakan bahwa idealnya hutang itu tidak boleh lebih dari 30% dari seluruh total pendapatan kalian. Nah, jadi sebaiknya lebih bijak lagi dalam berhutang sehingga kalian bisa menghindari resiko dan bahayanya dalam berhutang. Kita masuk ke aspek berikutnya yang ketujuh, yaitu budgeting. Nah, dari aspek-aspek sebelumnya, kalian udah tahu kondisi keuangan kalian kayak gimana. Kalian tahu prioritasnya apa, problemnya apa, tujuannya apa. Tinggal kalian buat rencana anggaran kalian atau budgetingnya. Nah, sebagai referensi dalam merancang anggaran, kalian dapat mengikuti beberapa metode penganggaran yang terkenal. Pertama, metode anggaran 50-30-20 yang dipopulerkan oleh Senator Elizabeth Warren dan putrinya Amelia Warren dalam buku yang berjudul All Your What, The Ultimate Lifetime Money Plan. Dalam metode ini, budgetingnya dibagi menjadi 3 kategori, sebesar 50%-nya untuk kebutuhan, 30%-nya untuk hiburan atau keinginan, dan 20%-nya untuk tabungan. Nah, kebutuhan di sini kayak untuk makan, minum, transport, kuota, bayar sewa, asuransi, hutang, tagihan, dan hal-hal yang paling dibutuhkan atau kewajiban yang lebih diprioritaskan. Setiap orang memiliki perbedaannya dalam kebutuhannya masing-masing, jadi sesuaikan aja dengan kondisi kalian. Kemudian yang kedua, metode 70-10-10-10 yang dipopulerkan oleh Jim Rohn, seorang pengusaha, penulis, dan pembicara asal Amerika Serikat. Jim Rohn membagikan metode budgetingnya dengan membagi pendapatan menjadi 4 kelompok. Sebesar 70% untuk memenuhi kebutuhan, 10% untuk nabung, 10% untuk investasi, dan 10% lainnya untuk diberikan pada orang yang membutuhkan. Nah, metode kedua ini menurut gua bagus, karena ada budget untuk bersedekah. Karena ya emang pada setiap rezeki yang kita terima ada sebagian kecil yang sesungguhnya adalah hak orang lain. Maka dari itu jangan lupa untuk menyisihkan untuk disedekahkan ya. Mulai dari orang tua, saudara, yatim piatu, dan yang lebih membutuhkan lagi. Karena dengan bersedekah kalian akan dibukakan pintu rezeki yang lebih luas lagi. Nah, yang ketiga metode custom. Ya, kalian bisa bikin budgeting sesuai dengan kondisi dan prioritas kalian sendiri. Misal kalian mau gabungin metode pertama dan kedua. Jadi ada 5 kategori. Yang pertama untuk kebutuhan, yang kedua untuk tabungan, yang ketiga untuk investasi, yang keempat untuk keinginan, dan terakhir untuk sedekah. Nah, kalian tinggal atur aja besaran budgetnya sesuai dengan kondisi, prioritas, dan tujuan kalian.
Nah, kalau kalian sudah melakukan budgeting sesuai metode yang direferensikan atau metode kalian sendiri yang sesuai dengan prioritas kalian masing-masing, nah ada cara untuk menerapkan budgeting tersebut dengan baik. Yang pertama tentu harus membaginya secara langsung pada saat gajian. Misal kalian ngikutin metode pertama dan gaji kalian 3 juta misal. Ya langsung bagi jadi 3 kategori sesuai budgetnya. Kebutuhan 50% jadi 1,5 juta, keinginan 30% jadi 900 ribu, dan nabung 20% jadi 600 ribu. Yang kedua, menaruh pembagian tersebut pada tempat yang berbeda. Kayak kebutuhan simpan di rekening pribadi, terus tabungan bisa di rekening lainnya, atau simpan di orang yang kalian percaya kalau kalian nggak bisa pegang uang, dan kalian juga bisa simpan di dompet digital. Kayak kategori keinginan, kalian bisa simpan di Dana atau OVO. Jadi kalau kalian pengen memenuhi keinginan kalian bisa pakai uang yang ada di Dana atau OVO tersebut. Jadi kalian gak bingung lagi budget buat keinginan kalian udah kepake berapa. Yang ketiga, kalau masih ada sisa uang di setiap kategori, ya udah kalian simpan aja atau tabung untuk bulan berikutnya. Contohnya budget buat keinginan kalian 600 ribu. Nah yang kepake bulan ini cuma 100 ribu, cuma buat nonton doang misal. Kan masih ada sisa 500 ribu. Ya udah kalian tabung aja di situ gitu. Buat keinginan kalian bulan berikutnya. Misal kalian punya keinginan liburan ke Bali gitu. Kan budget 600 ribu gak cukup ya. Makanya sisanya tetap disimpan dan ditabung di kategorinya masing-masing. Jika kalian memiliki utang, lebih baik dalam membuat budgetnya kalian prioritaskan. Jadi biar gak telat bayar, gak kena denda, gak nambah beban lagi, dan gak kena resiko lainnya. Kemudian aspek yang terakhir, yang ke-8 yaitu evaluasi. Kenapa aspek ini penting dalam mengelola keuangan? Karena perlu kalian ketahui mungkin dalam mengelola keuangan, ada saja hal-hal yang tidak terduga bisa saja terjadi gitu. Dan ada juga kebiasaan-kebiasaan kita yang berubah. Jadi kalau kalian udah buat budgeting tapi gak sesuai, ya jangan langsung menyerah tapi harus dievaluasi. Harus jadi catatan untuk kalian lebih baik lagi dalam mengelola keuangan dari bulan ke bulannya. Nah, tujuannya dalam aspek evaluasi ini yaitu supaya kalian terus berprogres dari bulan ke bulannya. Terus belajar biar keuangan kalian lebih baik lagi, lebih stabil, dan memungkinkan kalian bisa lebih berkembang lagi ke depannya. Ya emang dalam mengelola keuangan ini bukan hal yang mudah. Bukan dalam waktu singkat langsung sesuai dengan apa yang udah kalian rencanain. Tapi perlu komitmen, disiplin, konsisten, sabar, dan gak gengsian sama diri sendiri. Itu semua kan sebuah kebiasaan yang gak berubah atau terjadi dalam satu malam ya. Tapi perlu proses panjang. Nah, oke, kita sampai pada kesimpulan. Jadi, setiap aspek dalam mengelola keuangan pribadi dengan baik itu semuanya sangat penting. Mulai dari yang pertama, aspek identifikasi dan analisis keuangan. Kalau kalian gak ngidentifikasi dan analisis keuangan secara menyeluruh, kalian gak bakal tahu kondisi keuangan kalian gimana. Prioritasnya apa, tujuannya apa, problemnya apa gitu. Kayak contoh, kalian jadi gak sadar bahwa pengeluaran kalian itu over padahal yang gak terlalu kalian butuhin. Aspek yang kedua, berhemat. Kalau kalian gak berhemat, kalian gak bakal punya budget untuk hal-hal penting lainnya kayak nabung, investasi, asuransi, dan sebagainya. Jadi kalian gak punya budget keuangan untuk masa mendatang. Dan uang kalian cuma habis dari bulan ke bulannya. Aspek yang ketiga, menabung. Nah, kalau kalian gak punya tabungan, kalian jadi gak punya budget untuk dana darurat atau budget tabungan yang bakal kalian perlukan di masa depan. Kayak misal kalau kalian gak punya dana darurat, kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gimana? Terus kalau kalian gak punya tabungan, kalau kalian di masa mendatang pengen nikah atau beli rumah atau kena PHK, kalian gak punya budgetnya. Jadi memaksa kalian harus berhutang. Terus aspek keempat, investasi atau self-improvement. Aspek ini penting banget buat naikin level keuangan kalian. Dengan investasi, kalian jadi punya income tambahan dan gak ngandelin gaji doang. Dan dengan self-improvement, kalian bisa nambah ilmu dan skill yang orientasinya ilmu dan skill yang kalian pelajari bisa bikin kalian berkembang lagi buat cari income tambahan. Aspek yang kelima, asuransi atau proteksi diri. Dengan adanya asuransi, kalau terjadi hal-hal yang tidak terduga kayak sakit atau hal lainnya, kalian bisa gunain asuransi ini untuk memproteksi diri kalian, sehingga tidak terlalu membebani keuangan kalian. Aspek berikutnya yang keenam, hindari berhutang. Kalian tahu kan kalau utang itu beban dalam keuangan yang memungkinkan keuangan kalian lebih sulit untuk berkembang. Sebaiknya kalian hindari berhutang atau ngeredit dan lain sebagainya. Kalau kalian terlanjur punya tanggungan hutang, ya kalian harus prioritaskan itu, biar nggak mengganggu keuangan kalian lagi di masa mendatang. Aspek ketujuh, budgeting. Kalau kalian tidak membuat budgeting, keuangan kalian jadi tidak teratur, yang tidak mempunyai tujuan dan prioritas yang jelas. Jadi sebaiknya kalian buat budgeting sesuai dengan tujuan dan prioritasnya, agar keuangan kalian lebih teratur lagi ke depannya. Aspek yang terakhir, ke-8, yaitu evaluasi. Karena dalam mengelola keuangan pasti ada aja yang gak sesuai dengan yang udah kalian rencanain. Dari biaya-biaya yang tidak terduga sampai kebiasaan kita yang juga berubah. Contohnya misal ada kenaikan harga pokok atau yang lainnya yang itu semua hal-hal yang gak kita ekspektasikan dalam rencana keuangan kita. Yang terpenting kita terus evaluasi, terus berprogres agar dalam mengelola keuangan jadi lebih baik lagi ke depannya. Nah itu semua aspek-aspek penting dalam mengelola keuangan pribadi jadi lebih baik. Semoga kalian semua bisa mengaplikasikannya.
agar pengelolaan keuangan kalian bisa berprogres lagi jadi lebih baik, lebih stabil, lebih sehat, dan memungkinkan lebih berkembang lagi ke depannya. Dan juga semoga kalian semua terhindar dari masalah-masalah keuangan atau ekonomi di masa mendatang. Akhir kata, gua Amar dari Sinergis. Mohon maaf jika ada kata-kata atau hal lain yang tidak berkenan dalam video ini. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini. Semoga video ini bisa memberikan manfaat bagi kalian semua. Dan juga dukung terus channel ini dengan subscribe, nyalakan notifikasinya biar gak ketinggalan update video berikutnya. Like, share, dan komen di bawah kalau ada yang ingin kalian diskusikan tentang video ini. Gua bakal balas komen kalian sebaik dan sebisa mungkin. Sekali lagi, terima kasih dan see you next video.